Iya, pakai kerudung biar kelihatan cantik. Iya. Kang Kian Santang kalah ini, Kang Kian Santang. Kang Kian Santang. Ingatnya itu cepat gitu ya. Saya aduh ya Allah sampai detik ini guys. Ya, jalan hidayah itu dari mana saja ya teman-teman, bisa karena rasa cinta kepada muslim, ada yang cinta sholawat, ada yang cinta azan, ada yang cinta Al-Quran, mendengarkan Al-Quran. Ya terlepas dari semua kita serahkan kepada Allah ya, karena jalan hidayah itu banyak ya, banyak cara gitu kan. Allah memberikan hidayah dan mungkin rasa cinta beliau kepada Kak Rini sehingga beliau lebih rela untuk memeluk agama Islam gitu dengan rasa cintanya tersebut. Pak Stanley, monitor Pak Stanley. Iya. Monitor Pak Stanley. Sambil menunggu datangnya Gurunda, apakah benar Abang ini masuk Islam hanya karena rasa cinta Abang kepada Kak Rini? Enggak, ini dari niatnya diri sendiri. Karena begini Bang, kemarin orang tua kan pernah tanya mau ikut agama ibu atau mau ikut agama istri. Saya bilang saya kalau mau ikut tidak memilih agama kan. Kemarin saya bilang cukup ibu yang lahirin gitu kan. Kalau agama itu saya yang tentukan. Oh, jadi ada kebebasan dari pihak ibu, dari pihak keluarga ada kebebasan gitu, tidak ada tekanan. Kalau keluarga kemarin ada yang nggak mau, ada yang suka karena di 9 kakak adik orang tua, 5 agama Muslim, 5 agama Kristen. Iya. Ya, apapun itu saya harapkan 4 orang itu yang 2 rupa nggak suka gitu kan. Saya masuk ke agama Islam. Tapi proses demi proses, pelahan demi pelahan, akhirnya direlakan aja gitu kan, karena kemauan diri sendiri. Iya. Tanpa mendukung istri. Ya, cuman gitu abangku ya. Semua juga kan perlu proses. Ya gini abangku. Jadi sebagai muslim, misalkan abang sudah menjadi muslim, syukur-syukur pihak keluarga orang tua itu memang memberikan kebebasan. Kalaupun tidak memberikan kebebasan, misalkan ada tekanan, bukan berarti abang itu harus melawan. Kita harus bersikap baik ya, kita harus tetap bersaudara ya. Itu perbedaannya nanti kalau abang sudah mualaf, itu ritual-ritual yang mereka lakukan kita jauhi tanpa memutuskan silaturahmi. Gitu. Abangku ya, harus tetap berbuat baik. Bahkan mungkin harus lebih baik lagi. Harus lebih baik lagi akhlaknya, etikanya. Oh ya, ternyata muslim itu bagus gitu ya. Bang Stanley. Nanti kalau udah nikah terus punya anak, mau murtadin anak istri nggak? Gimana? Nanti kalau udah nikah terus punya anak, nanti istrinya mau diajak ke masuk ke Kristen nggak? Kalau udah di Muslim kenapa diajak lagi Pak? Nggak, kan biasanya kebanyakan kayak gitu Bang. Saya sering urus kemarin di Bandung juga kayak gitu, di Subang. Dia pura-pura nikah, pura-pura mualaf, habis punya anak istri, dia malah balik lagi ke Kristen. Kalau ini tidak bisa Pak, karena istriku orang Padang ini tegas. Saya sudah dari berapa tahun itu keluarga buju-buju mau masuk Kristen, istri saya tidak mau. Itu maksud saya itu jangan sampai nanti kejadian pas udah punya anak, takutnya kayak gitu Bang. Itu banyak kejadian itu Bang. Nah itu kan Kak Rini kelihatan cantik tuh kan, pakai kerudung. Kemarin gini, mamanya gini, dibilang mamanya gini, kita nikah gereja aja kata, aku nggak mau kata gue.
Sampai kapanpun aku nggak mau masuk Kristen kataku. Kalau dia mengikut aku terima. Kalau aku masuk Kristen, maaf. Ke keluarganya aku gitu kan, sama keluarga dia langsung, sama mamanya, bapaknya. Saya jangan sampai nanti ibu udah punya anak, ibu nanti dipaksa masuk ke Kristen sama anak ibu. Bisa. Bang, orang Padang jarang masuk Kristen, abang. Nggak mau, imannya kuat. Insya Allah luar biasa, beruntunglah Kak Stanley ya, Kak Stanley beruntung ya, Anda mendapatkan calon istri yang teguh pendirian. Ini jarang loh Kak Stanley, kadang-kadang hanya karena rasa cinta dunia gitu kan, atau juga cinta-cinta yang lain sehingga mengorbankan imannya. Ini jangan sia-siakan ya akhirnya, jangan sia-siakan rasa cinta Kak Rini ini, itu disia-siakan begitu saja gitu. Jarang banget seorang perempuan yang teguh memegang akidahnya itu. Ini calon surga ini ya, masuk ke dalam surga dari pintu manapun ya. Jaga anak dan istri ya, supaya apa, terhindar dari api neraka. Gitu ya Kak Stanley ya, jaga baik-baik nanti rumah tangganya ya. Ini jarang mendapatkan seorang istri yang teguh pendirian dalam keimanan, dalam akidah ya. Makanya nih, kalau kita udah mau baca 2 kalimat syahadat itu KTP-nya udah bisa diganti. Bisa. Oh nanti Mau tanya, ya silakan. Aku mau nanya, kalau dia mau alap di sini, itu KTP-nya tuh udah bisa diganti ke Islam. Nanti silakan Kang Gian. nanti saya yang ganti semua. KTP, kartu keluarga nanti saya yang ganti. Tapi saya nggak bisa ini, tapi nggak bisa lihat itu udah disunat belum. Tadi udah dikirimkan sama osnya abang Jai itu, abang Jai itu kan sama abang. Apa dikirim apa? Beneran dikirim? Beneran? Serius? Beneran? Maksudnya di sepil gitu? Oh iya kali. Itu Iya. Akang. Tanda tangannya kok di kertas bergaris itu, Kang. Kertas putih polos lah. Emangnya saya yang ada tangannya? Iya, cari kertas AVS yang polos, bukan bukan di kertas yang bergaris. Akang izin. Akang izin. Akang Kian izin. Cek WA. Itu alami soalnya. Cek WA. Perlu lagi nggak gitu? Iya, yang di kertas putih polos, bukan bergaris, Jay. Kertas putih polos. Beliau nggak ada. Ya pokoknya di kertas polos, di amplop kan polos itu kan. Akbar kabir ya. Udah di spill, udah di spill masalahnya, udah di spill. Allah Akbar kabir. Tapi ini kok kayak masih berkulu ini ya, memang. Tapi kok ini ya kayak ininya gede apa? Kayak masih berkulup. Nah, tapi gini aja lah, Aki. Apanya Ustadz yang gede? Apanya? Allah Akbar, baru kali ini. Ya Allah kabir. Ya Allah ya kirim. Ya. Tapi gini, apa namanya? Apa itu kulupnya kan terlihat lebar ya. Jadi masih mendingan nanti konsultasi saja ke pihak tukang sunat yang setempat kira-kira. Ya. Ustadz, Ya, saya kirimin ya Ustadz. Iya. Bang siapa? Stanley. Udah lah Ustadz, udah aku kirimin. Abang nanti ikut saya ke Mayorot yang kecil, punya abang kecil. Nanti ikut saya ke Mayorot. Akang itu belum berdiri. Nggak gini, kalau ini mohon izin ya, Kak Rini atau juga Kak Stanley, karena itunya kan gambarannya terlalu lebar ya, jadi nanti konsultasi aja itu apa memang kulup yang mengerut ya, apakah kulup yang mengerut yang masuk ini apa tertarik atau memang sudah disunat gitu, soalnya itunya kok kayaknya lebar banget ini apa kulup yang ininya terlalu lebar gitu. Ada dulu
nggak ada kulitnya bang. Nggak ada kulitnya. Mau dia nggak bangun juga pun dipegang tidak ada kulitnya. Oh, Abang, udah itu kayak yang belum disunat. Kalau udah disunat kayak gini nih bang, kayak udah disunat nih bang. tapi gini, kesimpulannya nggak gini. Gini aja. Abang nanti konsultasi saja. Soalnya itu terlalu lebar banget abangku. Apakah memang dari kecil seperti itu atau nanti konsultasi saja ya dengan pihak sunat, dengan pihak yang tukang sunat di situ. Soalnya ini terlalu lebar Kang Gian Santang. Kayak apa? Kayak belum walaupun nongol gitu ya, walaupun gitu apa? Gimana sih ngomongnya? Walaupun itunya nongol gitu, tapi memang seperti kayak belum disunat, teman-teman ya. Jadi gini aja, Kang Stanley, nanti konsultasi sama pihak orang yang bersunat kira-kira itu memang sudah disunat apa belum gitu ya. Tapi gini, memang enggak merasa gitu kan disunat. Kemarin dikasih gimana? Kemarin di Pak Imam di sekampung sini kemarin ditanya kan, kamu pernah disunat? Saya bilang belum pernah tahu. Saya juga dulu kecil tinggal sama keluarga yang Muslim, gitu kan. Jadi, kayak abang punya kayak udah dari sunat gitu kan? Tapi mau lihat udah memang kayak sunat gitu dia katanya. Mau disunat gimana? Ini tinggal dipotong kepalanya ini. Bagus, bang. Nanti kalau pengen bagus, nanti saya antar ke si Agatha ya, digigit sama Agatha. Ya emang kalau dari bentuk sih seperti udah disunat. Seperti sudah disunat gitu abangku. Memang kalau dari bentuk sudah seperti Itu bang, udah dikirim tanda tangannya di kertas putih polos. Tapi baru kali Allah. Ya tapi memang ini sebuah kejujuran ya, artinya bukan ini ya teman-teman, memang penting ya, karena itu penting karena untuk apa, supaya ibadah kita sah atau tidak itu salah satunya dari khatan itu ya teman-teman ya. Seumur hidup saya ya, baru kali ini ada mualaf, seorang mualaf kirim Betul saya juga baru kali ini saya juga baru kali makanya kaget loh, beneran ini ada yang masuk. Allah karim. Tapi ya yang penting buat kesempurnaan ibadah ya, kita nilainya adalah untuk kesempurnaan ibadah ya Kang Gian Santang ya, daripada ragu-ragu kan, daripada ragu-ragu beliau itu sunat apa belum kan gitu kan gitu. Enggak, tapi memang dia dalam Islam ilmunya terbuka teman-teman ya. Apalagi dalam hal khitan ya, dalam hal ini memang mesti ya supaya tidak timbul keraguan, karena keraguan itu bisa membatalkan ibadah teman-teman ya. Keraguan itu bisa bisa menimbulkan batalnya ibadah. Kita kan di sini memastikan biar gak ada apa kebohongan, sebab apa, Uni ini udah dipaksa terus masuk Kristen loh sama orang tuanya si Bang Stefan. Ini jadi penonton juga harus paham dong tentang hal ini, jangan sampai kita sebagai muslim kena tipu. Aduh, bukan mempermalukan ini. Ini yang namanya ilmu fikih teman-teman. Ini yang namanya ilmu fikih gitu loh. Ini namanya ilmu fikih. Itu saat belum nyampe itu, mereka belum nyampe. Ya nanti konsultasi aja nanti, atau di belakang kita ngobrol lagi ya. Nanti kita di belakang ngobrol lagi ya. Ya nanti kita di belakang ngobrol lagi. Iya, nanti kita di belakang ngobrol lagi. Sasa. Ini kapan nikahnya Kak Rini? Kita dapat undangan kan nih Kak Rini? Kapan nikahnya? Kalau udah habis mualaf, udah masuk mualaf baru nikah. Oh, Masya Allah. Kalau udah mualaf baru acaranya langsung gitu. Ya. iya. Bang, tunggu bang. Nanti abang nikahnya ya. Tunggu bang. Nanti pas abang udah dapat KTP ya bang, KTP yang beragama Muslim. KTP ya. Oh iya, nikahnya nanti nunggu itu aja, nunggu KTP-nya jadi Muslim dulu.
Nanti di ini cepet kan ya Kang Ja? Cepet kan ya? Seminggu. 1 minggu sabar lah ya, sabar jadi manten barunya sabar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Nih. Apa deh? Saya udah undang Bang Andi juga. Nggak masuk. Ya sambil kuatkan tab-tabnya teman-temannya. Tab-tabnya. Sambil Teman-temannya tab-tab. YouTube-nya Gurunda sudah mulai aktif itu. Ini saya juga sambil nunggu Bang Stefanus belum datang, katanya motornya tadi mogok. Masuk. Enggak. Ini apa sabdo balon ini? Ini apa? Ustaz Arif, gimana pada mualaf semua ini? Komal-komal gimana ini? Gak tahu, sekarang hotel sudah jarang. Seperti komalku, dikomalkan kakak. Aduh, jarang. Yang ada malah hotel-hotel penghujan. Yang naik. Hujan. Cek. Ini siapa yang doubling? Cek. Coba game dulu ini mungkin ya. Informasi juga untuk Didi nggak bisa malam hari ini, mungkin masih memantapkan juga. Insya Allah besok. Ya mohon doanya juga. Cek. Amin Allah. Sudah. Oh ini dari aku nyari Mbak Rini yang doubling. Berarti kalau keluarganya Kak Rini Muslim semua ya Kak Rini ya? Kartu keluarganya kirim dong Bang, kartu keluarganya suruh kirim. Gak ada Oh kartu iya. keluarganya itu. Kak Rini, kartu keluarganya Kak Rini biar bisa bikin KTP-nya, biar sekalian Bukan KTP. kartu keluarga Karini, kartu keluarga yang mualaf itu. Kartu keluarga Kamu itu bikin Kak ya, Kak Stanley. Ya teman-teman, ada sekitar 900 penonton. Silakan yang baru datang di tap layar dulu, kemudian jangan lupa posting ulang. Yang belum posting ulang dulu teman-teman, yuk. Posting ulangnya itu 1 kali, kalau 2 kali kehapus nanti. 1 kali posting ulang, di share karena ini akunnya bukan nanti rukat teman-teman, yuk. Posting ulang semuanya, posting ulang. Yang belum posting ulang, silakan posting ulang dulu. Biar komal ini ditampilkan di beranda-beranda. Jadi tidak usah undang konten, biasanya langsung datang kontennya nanti. Yuk. Konten-kontennya mau nge-report silakan report ya. Janganlah Kang, waduh ini bukan nanti rungkat ini. Kalau konten nggak disuruh nge-report juga pasti nge-report. Lagian si J tumben nggak pakai anti rungkat, biasanya pakai anti rungkat. J. Nggak ada niat diskusi sih tadinya Kang Ustad. Pengennya sholawatan aja tadi itu. Juga ya, love orange-nya kuatin love orange-nya ya. Oh iya, yang ada ini love orange-nya teman-teman. Love orange-nya yang belum love orange. Absen. Biar kembalinya J ini kuat, yuk. Absen. Love orange yang nggak ada koin silakan ngambil di goodie bag ya teman-teman ya. Di ini goodie bag pos di korun. Mute. Mau ngomong Arif. Kakaknya udah dikirim kakak dari ini Bang Stanley-nya udah. Oke siap. Kalau Ke mute Kak Rini. Ini saya panggil dulu.
Buka dulu mute-nya, buka dulu mute. Nah, Udah dikirim sama Bang Jai, kakaknya. oke siap, siap. Oke siap. Biar cepet nikah ya. Biar cepet nikah. Yang jomblo jangan iri ya, yang jomblo ya, di bawah ya. Enggak. Oh enggaknya kan ini banget. Jawab enggaknya kok maksa banget, kayaknya kepaksa banget. Enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 1.000 penonton yang baru hadir, yang baru datang ke Kobal ini, silakan posting ulang dulu teman-teman, posting ulang yuk teman-teman. Malah dia yang usul. Serentak posting ulang. Bismillah. 1, 2, 3, yuk posting ulang. Yang belum posting ulang yuk. Love orange-nya sematkan J, love orange-nya sematkan J, love orange-nya J. J, monitor J. Mungkin lagi ini kali. Sholat kali, sholat isya kali. Nomor WA-nya kirim ke saya ya, Bang Jai. Silakan Kang Ustadz Arif, mungkin beliau sambil menunggu Gurunda, konsep-konsep dalam rumah tangga yang baik dalam Islam buat bekal dari Kak Rini dan juga Kak Stanley, dan juga biar Kak Kian Santangnya nambah iris, makin semangat mencarinya ya. Kalau mau konsultasi rumah tangga ke saya biar cepat cerai. Ini Kak Stanley ya. Jadi Islam itu kita diatur dalam konsep berumah tangga itu ya. Kak Stanley ya, berumah tangga di dalam Islam itu ada konsep-konsep yang membuat rumah tangga itu bagaimana ini bisa berjalan dengan baik. Jadi rumah tangga itu seperti halnya kita berlayar dan Kak Stanley menjadi nahkodanya gitu. Ketika kita berlayar menjadi di perahu, menjadi nahkoda itu kan banyak ujian. Ada yang namanya badai, hujan, semuanya itu diterpa. Nah, keseimbangan antara sang suami dan istri itu harus terjaga supaya perahu tersebut itu bisa berjalan seimbang sampai pada tepian gitu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala lakum bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Kata Allah, sebagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menciptakan di antara kalian itu dari jenis yang sama, artinya jenis manusia, ya, sama-sama manusia gitu. Nikah bukan sama hayawan gitu, ya, sama-sama dari jenis yang sama, yaitu sama-sama manusia, antara laki-laki dan perempuan gitu. Nah, semua itu dijadikan untuk litas kuno, dijadikan istri pasangan-pasangan tersebut itu litas kuno ilaiha untuk memberikan kenyamanan, kedamaian, ketentraman, keamanan dan kenyamanan. Itu tujuan daripada sebuah rumah tangga. Ketika abang itu bertemu dengan Kak Rini itu yang dicari adalah seperti itu litas kuno, kenyamanan, ketentraman, kedamaian, ya,
keamanan gitu. Karena apa? Nah, Kak Stanley sebagai laki-laki itu memiliki kewajiban untuk menjaga keluarga, memberikan nafkah, supaya apa? Ketika terjadi ketentraman, kenyamanan tersebut akan membentuk yang namanya apa? Waja'ala bainakum mawaddah warahmah. Rasa cinta, rasa kasih sayang itu terbentuk ketika adanya kenyamanan. Bagaimana mungkin adanya rasa cinta kalau tidak ada kenyamanan di dalam rumah tangga? Bagaimana mungkin adanya rasa kasih sayang kalau tidak ada keamanan di dalam rumah tangga? Maka kunci rumah tangga itu nyaman, tentram, damai, ya. Dan ini semua bisa terwujud dengan adanya kejujuran. Dengan adanya kejujuran, transparansi dalam rumah tangga. Sehingga apa? Antara suami dan istri ini memiliki kepercayaan, terikat dalam pernikahan. Maka nikah itu artinya bundelan, ya. Berarti menyatukan, ya, terikat, ikatan. Nah, di antara kewajiban-kewajiban suami dan istri, maka unsur-unsur untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, membentuk rumah tangga yang baik ini, salah satunya adalah harus dimodali rasa cinta tadi. Abang cinta kepada sang istri sehingga apa? Rela mengorbankan keimanan yang lama untuk menjadi seorang mu'alaf karena rasa cinta itu. Nah, ketika kita bertemu dengan pasangan, maka pilihannya cuma dua, abangku. Hari ini ya, cuma dua. Yang pertama, apakah kita akan memperbaikinya ataukah dia yang akan memperbaiki kita? Nah, hari ini seorang muslimah, kemudian Kak Stanley itu mu'alaf yang baru gitu ya, yang keimanannya, keislamannya masih lemah, maka perlu adanya bimbingan yang sabar dari Kak Rini. Supaya apa? Kak Stanley ini menjadi kepala rumah tangga yang baik, yang tangguh, walaupun beliau itu mu'alaf. Itu. Jadi harus ada rasa cinta kasih di dalam rumah tangga tersebut. Itu konsepnya. Karena apa? Dengan cinta yang tulus, dengan cinta yang ikhlas tersebut, itu akan menciptakan lingkungan di dalam rumah tangga yang hangat, penuh dengan perhatian. Itu yang pertama, rasa cinta. Kemudian rasa kasih sayang, mawaddah warahmah. Kan tadi mawaddah rasa cinta, warahmah kasih sayang. Karena kasih sayang ini akan mengacu pada melimpahnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rasa sayang ini, rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengalir terus. Sehingga apa? Akan menjadi keharmonisan dalam rumah tangga tersebut. Kalau misalkan antara nahkoda dan penumpang itu tidak harmonis, tentu itu akan menjadi perahu, bahtera rumah tangga itu akan oleng, akan saling menyalahkan. Maka keharmonisan rumah tangga ini harus dilandasi dengan pondasi rasa kasih sayang yang mendalam, yang ikhlas, yang tulus, yang menerima apa adanya, bukan ada apanya. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Maka rumah tangga itu bisa sempurna ketika antara suami dan istri itu saling bahu membahu, saling bantu membantu, saling mengisi antara kekurangan, bukan membuka aib, bukan membuka kekurangan masing-masing, tetapi saling mengisi antara satu sama yang lainnya itu. Nah, kemudian selanjutnya, rumah tangga itu bisa terjaga dengan apa? Dengan merasa ada rasa tanggung jawab dari istri maupun suami itu menjadi mitra. Jadikanlah suami itu menjadi mitra sang istri, begitu juga sang istri menjadi mitra. Sehingga terjadinya kerjasama yang baik. Itu dalam sebuah rumah tangga, ketika rasa tanggung jawab itu mulai pudar, maka disitulah awal mula kerenggangan-kerenggangan, bahkan perpecahan rumah tangga. Maka jadikanlah istri sebagai mitra kita, maka jadikanlah suami menjadi mitra kita. Keduanya memiliki peran yang saling melengkapi. Suami bertugas menjadi pemimpin yang adil dan juga bertanggung jawab untuk memberikan nafkah. Begitu juga sang istri bertugas menjaga rumah tangga untuk mendukung suami. Karena namanya istri, sang ibu itu adalah al-madrasatul ula,
pendidikan pertama bagi anak-anak. Itu Bang Stanley ya. Jadi harus bertanggung jawab. Jadi harus tahu hak dan kewajibannya. Ketika kita menuntut hak, maka apa kewajiban kita kepada istri? Begitu juga sebaliknya, ketika istri menuntut hak, apa kewajiban istri? Jadi saling melengkapi. Itu tanggung jawab masing-masing. Dan tadi kemudian keharmonisan rumah tangga itu dibentuk dari qanaah. Rasa qanaah, merasa cukup, bersyukur, selalu bersyukur, cukup dalam rumah tangga itu. Ketika sang suami mendapatkan banyak, alhamdulillah. Dapat sedikit juga, alhamdulillah. Harus bersyukur, menerima apa adanya. Kemudian apa selanjutnya? Saling menutupi aib. Nah ini di zaman sosial media ini, terkadang kita itu kesal sedikit langsung dicurahkan di sosial media. Maka keharmonisan rumah tangga salah satunya yang bisa menjadi pondasi utama adalah saling menutup aib, saling menjaga kehormatan, bukan saling menyebar kekurangan, apalagi sambil mengumbar aib masing-masing tersebut. Ya, itu sering terjadi. Maka jagalah aib masing-masing. Sang istri menjaga aib sang suami, begitu juga sang suami menjaga aib sang istri. Kemudian selanjutnya adalah komunikasi yang baik, abangku ya. Menjalin komunikasi yang baik antara istri dan suami itu. Karena dengan komunikasi yang baik ini, setiap ada masalah yang dicari itu solusi, bukan lari dari masalah. Dibuka Bang mute-nya, nggak apa-apa Bang. Gitu. Itu ya abangku. Itu dan saling menghormati tersebut. Itu abang, ada pertanyaan. Tabling itu kalau dibuka mute-nya. Silakan Bang, itu ya di dalam Islam ya, Bang. Dalam rumah tangga itu. Itu kan tabling. Di mute aja Bang Stanley, mute aja. Ya kita sampai insya Allah Gurunda datang ya. Tadi udah ada konfirmasi. Udah di live-in juga di YouTube. Iya. Jadi sebelum saya turun, itu saya juga waktunya buka komal sebenarnya, Ji. Iya. Jadi kepada Bang Stanley, saya cuma hanya ingin menyampaikan tentang beberapa keutamaan ya. Ketika ada itu mu'alaf sesuai dengan ajaran yang ada pada ajaran kami, yaitu Islam rahmatan lil alamin. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu kemudian mengisahkan tentang seorang mu'allaf atau orang yang kemudian baru memeluk agama Islam, yang kemudian hatinya dilembutkan, dilunakkan oleh Allah untuk kemudian mendapat hidayah masuk ke dalam ajaran agama Islam. Begitu. Jadi seorang mu'allaf memiliki keutamaan yang sangat besar. Di antaranya Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa Bang Stanley itu pada masa lalunya. Itu dosa kepada Allah, yaitu menduakan atau syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bang Stanley punya hutang misalnya, ya bayar dulu hutangnya, baru kemudian dosanya dihapus nanti. Sesuai dengan yang ada di di surat Taubah ya, kalau nggak salah ayat 60 itu, Bang Stanley juga berhak untuk menerima zakat dan kemudian mendapat jaminan ampunan langsung dari Allah Subhanahu wa taala jika Bang Stanley tulus bertobat sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Anfal ayat ke-38. Jadi mereka, Bang Stanley termasuk, dianggap suci kembali, layaknya kertas putih dan seperti bayi yang baru lahir. Jadi berikut tentang keutamaan seorang mu'allaf itu berdasarkan Al-Quran. Yang pertama, Bang Stanley nanti diampuni seluruh dosa masa lalunya. Jadi masuk Islam menghapus keseluruhan kesalahan terdahulu berdasarkan firman Allah di dalam surah Al-Anfal ayat ke-38 yang kemudian memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan bahwa jika ada orang kafir yang kemudian berhenti dari kekafirannya dan kemudian memeluk agama Islam, maka dosa-dosa mereka yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di samping itu Bang Stanley juga berhak untuk menerima zakat. Dari seorang mu'allaf itu termasuk dari 8 golongan atau yang disebut dengan asnaf ya Ustadz Miftah, yang berhak menerima zakat sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat ke-60. Jadi ini bertujuan untuk memperkuat keimanan Bang Stanley yang membantu beradaptasi kemudian di lingkungan yang baru, yaitu lingkungan minat zulumati ilan nur, yang sebelumnya Bang Stanley ada di jurang kegelapan, diangkat kemudian menjadi cahaya atau nur, cahaya kebenaran Islam yang hakiki. Kemudian Bang Stanley juga akan mendapat hidayah dan pertolongan sebagai mu'allaf, yaitu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan sebagai insan yang istimewa. Begitu. Oh, ada guru enggak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, sahabat-sahabat sekalian. Waalaikumsalam. Kepental tadi yang mau mualafnya kepental Karini, ini udah saya undang Karini. Silakan naik lagi Karini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Salam kenal bagi sahabat yang ingin bersyahadat masuk Islam. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lagi Bang Stefanus yang kemarin syahadat juga Gerunda yang di Komal itu di Bogor. Siap. Saya ini. Nih Bang Stefanus nih mirip Julius ya. Masya Allah beliau ini giat banget Gerunda belajarnya, Masya Allah. Ini salah satu anak didiknya Gus Miftah dia. Buat Kak Rini, mohon izin, silakan Kak Rini. Ini apa? Itu udah saya undang Kak Rini. Naik lagi Kak Rini. Udah teman-teman. Udah saya jambak. Udah. Cuman belum diterima. Mungkin sinyal kali ini. Silakan Guru Nda, barangkali sambil menunggu beliau ini. Gimana? Yang mau syahadat belum naik ya? Belum, tadi jatuh kayaknya. Saya jambak nih, belum di. Mana naiknya katanya itu? Multi. Hari ini multi di permintaan tamu, multi. Udah saya jambak, udah saya undang. Dibatalkan dulu. Mungkin beliau sinyalnya jelek. Batalkan dulu, konfirmasi batalkan dulu, Ustaz Miftah. Ya coba. Ya, batalkan. Silakan lewat multi Kak Rini. Kak Rini, silakan multi Kak Rini. Nah ini terima Kak Rini. Ya. Assalamualaikum. Waalaikum Bang Stanley. Ya. Langsung aja ke prosesi syahadat dulu Nda, biar takutnya dia nge-lag. Temanya Oke. Ji. Sudah ini? Sudah siap Bang Stanley? Silakan dibuka mute-nya, saya undang mute-nya, saya undang terima. Buka Oke, kamera. sorry. Gimana teman-teman sekalian? Udah bisa? Ya, ini Gerunda. Tapi Masya Allah.
Ini dari agama apa? Sebelumnya Protestan. Ini Protestan. Kristen, Protestan ya. Protestan ya. Baik, mungkin rekan-rekan sekalian sudah tanya jawab dari tadi ya terkait dengan latar belakang ini kenapa Mas? Tadi ya terkait dengan doubling. Ini kenapa Mas? Ustadz Arif doubling, Ustadz Arif. Coba. Bukan. Di mute dulu. Yang doubling Bang Stanley. Bang Stanley saya mute. Oh, doubling beliau. Ya, Bang Stanley yang doubling. Saya Oke. mute, saya mute. Silakan Guru. Baik, tadi kesimpulan beliau milih mu'alaf itu apa sahabat-sahabat sekalian? Bisa dijelaskan? Kesadaran diri, atas kesadaran diri. Bisa dijelaskan. Oh, ya Masya Allah. Artinya hidayah ini murni hidayah ya. Hidayah yang datang gitu. Setelah kemudian menyadari ada yang keliru, ada yang salah gitu. Maka lebih memilih Islam. Benar ya Bang Stanley ya? Islam. Benar ya? Bang Stanley ya? Iya. Oh, jaringan beliau memang gangguan di sana ya? Betul, Guru Unda. Iya, jaringannya di sini. Oke. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran ya? Cek, cek. 1, 2, 3. Kedengaran. Melek. Saudara Stanley, suara saya kedengaran normal nggak? Cek. Bawa di luar TKP. Ya, oke. Saudara Stanley monitor suara saya kedengaran. Nah, kedengaran. Ya. Kita bisa mulai syahadat. Ya, bisa. Oke, duduk. Ya, baik. Duduk yang tenang ya, saudaraku ya. Konsentrasi. Boleh tangan kanannya, telunjuknya satu. Tangan kanan. Sama seperti Ustadz Miftah. Ya, baik, ikuti saya. Bismillah. 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 Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Rahim. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahim. dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu As'alu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa as'adu anna anna Muhammadan Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah
adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kabira wal Allahu Akbar. Alhamdulillah, selamat datang saudaraku, selamat berkumpul dalam iman Islam. Selanjutnya, perbanyak belajar Islam, dekatkan diri kepada orang-orang yang taat beribadah. Nanti belajar Islam dengan baik, minta petunjuk dari guru-guru kita yang ada di sini. Selanjutnya saya serahkan kepada Ustadz untuk mendoakan saudara kita ini, Masya Allah. Yang di bawah mohon diaminkan, dan juga saudara Stanley agar diaminkan. Khusuk mengingat pencipta langit dan bumi yang maha melihat, maha mendengarkan. Meskipun kita tidak melihat pencipta, tapi pencipta itu melihat, maka hati kita kemudian yang harus menyatakan bahwa kita sedang dilihat oleh pencipta. Silakan diaminkan doanya dengan mengatakan amin, amin, amin. Silakan. Silakan Kang Ustadz Arif, monggo. Tafadhal Ustaz Miftah, tafadhal. Tafadhal. Yang mohon izin Gurunda, mohon izin ya. Ya, buat teman-teman ikhwan fillah semuanya, mohon diaminkan. Aki, diaminkan ya, Aki Stanley ya. Amin ya, ucapkan amin amin ya di saat saya berdoa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa karimina wa habibina wa tukhrina wa maulana Muhammad wa radiyallahu ta'ala an sadatina rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma Rabbana afriq 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana afriq 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. 'Ala Allahi tawakkalna. Rabbana la taj'alna fitnatan liqaumil zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma ya muqallibal qulub, Allahumma ya muqallibal qulub, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika. Allahumma ya musarrifal qulub, Allahumma ya musarrifal qulub, Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwah wa abwabas sihah wa abwabas salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wa asrif anna bihaqqil qur'anil azim wa nabiyyikal karim syarrad dunya wa azabal akhirah.
ghafarallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Silakan guru-guru yang lain barangkali ada yang mau disampaikan buat sebelumnya ahlan wasahlan ya akhi Stanley fil Islam ya, ahlan wasahlan, selamat datang di Islam. Mudah-mudahan akhi istiqomah ya. Jadi yang susah itu istiqomahnya ya, continue, konsisten, itu yang susah, menjaga ya. Kalau mu'alaf kita tinggal syahadat sah, selar, tapi untuk menjaga kalimat syahadat tersebut supaya langgeng sampai akhir hayat itu yang susah. Banyak ujian, banyak terpaan-terpaan, hinaan, makian, mungkin cacian, macam. Kuatkan hati, ikhlaskan hati untuk memegang kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sampai akhir hayat. Bersama keluarga, jaga keluarga, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri sendiri, jaga keluarga supaya jauh dari api neraka ya. Wallahu a'lam bimuradi. Silakan guru-guru yang lain. Saya yang ngelek apa gimana nih? Pada diem. Diem Ustaz. Selamat ya Bang. Semoga menjadi muslim yang taat dan istiqomah Bang. Masya Allah. Ustadz Miftah mungkin di ini atau Ustadz Arif, saya kurang paham. Seperti saya dulu itu disuruh apa, mandi wajib atau apa gitu Ustadz. Masya Allah. Ustaz, karena yang lain belum monitor Ustaz. Ya. Karena yang lain belum monitor kan biasanya ada Kang Dito nih. Udah. Mungkin Kang Dito, silakan Kang Dito. Ya silakan Kang Dito. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita menjadi saksi dari saudara kita Stanley yang baru memeluk agama Islam. Ahlan wa sahlan saudara Stanley. Hanya mengingatkan saja kalau tadi sudah sampai bab sunat sudah dibahas. Mungkin tata caranya habis ini ada calon istrinya ya. Itu setelah prosesi ini nanti mandi malam, mandi besar ya. Dengan niatan nawaitul kok jadi lupa saya. Aduh, lama saya nggak mandi junub. Nawaitul ghusla li raf'il hadatil akbari faradhillahi ta'ala. Tapi bahasa Indonesia aja nggak apa-apa, bahasa Indonesia ya, aja. Aku niatkan mandi besar untuk menghilangkan hadas besar. Itu nanti mandi setelah ini ya. Terus kemudian ya selamat saja karena antum Masya Allah seperti yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran, orang yang baru beriman yang awalnya kafir, semua dosanya diampuni oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kami semuanya jadi saksi juga diberikan pancaran cahaya hidayah yang dimana juga kecipratan pahalanya. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja Akhi Stanley, istiqomah. Ingat yang membedakan kita dengan orang kafir adalah sholatnya. Nanti tanggal 17 kita akan menghadapi bulan Ramadan, bulan suci. Maka sebagai umat Islam itu tidak sendiri, berjamaah. Seluruh dunia umat Islam melaksanakan wajib puasa. Jadi kita bersama-sama, insya Allah ini keberkahan menjelang menyambut bulan suci Ramadan. Akhi sebagai saudara kami seiman, yang kita utamakan adalah hublu minan nas,
yang hablum minallah nanti akan dibimbing oleh Ustadz Miftah. Itu saja dari saya. Syukran. Assalamualaikum Gurunda. Itu saja dari saya. Masya Allah. Syukran. Kayaknya beliau lagi sibuk. Ya gini Aki, nanti itu kan calon istri kan sudah muslim. Nanti malam nih, ya kalau bisa secepatnya ya turun dari sini, Aki mandi wajib ya, mandi wajib. Jadi kalau misalkan belum hafal bahasa Arabnya, bahasa Indonesia saja. Coba Kak Rini nanti Kak Rini dilatih ya untuk mandi secepatnya ya, mandi wajib. Kalau misalkan bahasa Arabnya belum bisa, nggak apa-apa bahasa Indonesia. Saya niat mandi wajib ya untuk menghilangkan hadas besar ya, wajib karena Allah. Udah gitu aja ya. Jadi disiram semua sudah rata di ini. Jadi sunahnya itu bersihin dulu tuh. Ini salah-salahnya bersihin dulu, kemudian disiram, setelah utuh baru niat ya. Nah diniat terus mandi gitu. Nah, yang perlu dipahami gini, kadang-kadang kita itu dalam mandi itu dikiranya sampoan gitu ya. Yang sebenarnya yang wajib itu air itu belum terkena, belum mustakmal ya, belum digunakan apa-apa. Bukan berarti keramas itu mensahkan, keramas itu pakai sampo itu bukan mensahkan mandi wajib ya teman-teman ya. Jadi yang wajib itu semua air itu merata, air itu belum terkena sentuhan gitu. Maka orang dulu itu ngakalinya kan, kalau orang dulu pakai itu ya, apa yang namanya itu yang digantung itu Kang Dito, apa guyung apa tuh namanya yang sering digantung itu, supaya tidak ada namanya tidak sampai air mustakmal yang sudah digunakan. Mustakmal itu pancuran ya, pancuran. Kalau sekarang sih ada shower ya, enak ya, ada shower, ada keran, enak gitu ya. Jadi itu ya, Karini paham ya, Karini kan paham tuh, udah muslim ya. Nanti itu wajib ya, mandi wajib ya, harus ya. Mandi wajib, bersihkan semua, basahkan semua. Nah, kalau misalkan sudah, nggak apa-apa kalau keramas pakai sampo atau apa gitu teman-teman ya. Gitu. Jadi sampo itu bukan ini, bahwasanya kadang-kadang kan keramas yang namanya mandi wajib itu harus pakai sampo, enggak ya. Yang wajib itu adalah semua air menyentuh pada bagian tubuh itu ya, membasahi semua, dan airnya bukan air mustakmal, artinya air yang tidak kena percikan air yang sudah digunakan gitu. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya walaupun sudah di ini ya, ini jadi nanti tanya yang kedua itulah, kita di belakang ini aja, nanti teleponan ya. Itu apakah memang sudah sunat apa belum, nanti kita telepon di balik layar ya. Gitu ya. Ya tadi nomornya sudah saya kasih ke Akang Tian Santang. Nanti kita telepon apakah memang udah khitan apa belum gitu. Ya. Saya pengen ketawa maaf. gitu. Maaf Ustaz, tadi memang agak horor Ustaz. Maaf. Tapi Kang Dito nggak tahu ya, Kang Dito ya. Enggak, Kang Dito nggak tahu. Ya, saya yang tahu. Nanti kita teleponan di belakang aja ya. Gitu. Jadi sekarang Aki sudah menjadi seorang muslim, dan kewajibannya itu bukan hanya syahadat ya, muslim itu ya, antasyhada alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sekarang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, selanjutnya adalah wa tuqimas shalah ya, menjalankan sholat. Ini wajib, jangan ditinggalkan. Seperti tadi kata Kang Dito, salah satu yang membedakan kita dengan orang kafir adalah sholat, karena sholat ini tiang agama. As-sholatu imaduddin ya, sholat ini tiang agama. Jadi gini, Kak Rini dan juga Kak Stanley ya, jadi harus ya sholat itu jangan sampai ditinggalkan ya, karena tiang namanya rumah. Coba kalau bangunan, kalau tiangnya kropos gimana coba bangunannya itu, ambruk kan ya, enggak? Iya gitu. Nah mudah-mudahan nanti Kak Rini dan juga Kak Stanley menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ya, dan mendapatkan keturunan juga yang soleh dan solehah ya. Didik anak yang baik. Kak Rini sebagai ibu itu al-madrasatul ula, sebagai guru pertama dalam rumah tangga adalah seorang ibu ya. Gitu. Jadi beliau ini teman-teman akan melaksanakan akad nikah teman-teman. Beliau akan menjadi pengantin baru gitu ya. Mudah-mudahan kita doakan beliau
keluarganya menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, lancar rezekinya, panjang umur dan mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha ya. Iya. Iya, jaga keimanannya Kak Rini ya. Jaga keimanannya. Ya, jaga keimanan dan juga terus ini namanya mau digantikan, ini akan dibuatkan KTP muslim. Apa mau ini namanya juga mau nama muslim? Di KTP-nya ke mute Kak, ke mute, dibuka mute. Mau pakai nama muslim atau mau pakai yang nama yang lama? Iya, iya. Muslim. Oh, sudah punya persiapan nama muslimnya? Siapa? Belum. Oh, belum. Mungkin Gurunda barangkali, Gurunda monitor Gurunda barangkali. Mungkin ada ide dari Gurunda, masukan untuk nama muslimnya. Tapi yang penting jangan bom-bom ya namanya. Yang penting jangan namanya ya. Ya nanti kita inilah sama Bang Kian Santang nanti kita ngobrol di ini. Nanti untuk nama muslimnya ya. Yang ini yang laki-laki teman-teman ya. Ini apa suaminya, calon suaminya yang mualaf itu. Kalau ini Kak Rini ini sudah muslimah beliau itu. Muhammad Khaidir. Waduh bagus juga itu Muhammad Khaidir itu. Muhammad Khaidir itu salah satu daripada nenek moyangnya baginda Nabi ya. Khaidir itu salah satu nenek moyang baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Jesus. Nggak mau. Gimana? Nggak mau katanya. Ya nanti Muhammad. Nah ini menjelang Ramadan ya, bagus juga Muhammad Ramadan ya. Iya. Oh ya. Mau kalau dikasih nama Muhammad Ramadan? Boleh. Oh boleh katanya. Wih. Muhammad Ramadan ya, karena menjelang bulan Ramadan ya. Nanti puasa ya, dilatih puasa. Iya. Itu. Terus habis Berarti udah wajib puasa ya Ustaz? Udah wajib. Tetap kalau masalah ini udah wajib. Udah wajib puasa. Iya. Yang belum wajib itu bom-bom, kudis itu belum wajib. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Dia tanya ke masjid udah bisa katanya. Udah kataku. Oh boleh ke masjid. Yang penting mandi wajib dulu. Sekarang mandi wajib dulu, Aki ya. Mandi wajib dulu ya. Pasain semuanya ya. Tadi niatnya kalau ini saya niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar karena wajib karena Allah. Udah gitu aja ya. Dibasahin semua airnya, dibasahin. Mandinya pakai apa? Pakai keran. Pakai keran atau shower? Nah, pakai keran. Nah, kalau udah basah semua nih, basahin semua. Kemudian saya niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar wajib karena Allah ya. Mandi semua, dibasahin semua ya. Gitu. Nah, untuk sholatnya misalkan Aki belum bisa apa-apa, belum bisa baca Fatihah, belum bisa baca iftitah, nggak apa-apa, ikuti saja. Ada imam ruku, ikut ruku, imam sujud, ikut sujud, ya. Imam duduk, iktidal, ikut, gitu ya. Ikuti saja, tapi sambil belajar. Nah, di situ ada ustadz nggak? Di situ ada ustadz nggak yang terdekat? Ada. Tidak ada. Nah nanti belajar ya sama ustadz, sama calon istri, sama istri nanti belajar ngaji, ingat jangan ditinggalkan sholat ya. Kemudian belajar bagaimana cara wudhu yang baik, bagaimana cara sholat yang baik, kemudian belajar Al-Quran ya, belajar baca Al-Quran, jangan ditinggalkan, luangkan waktu ya, luangkan waktu untuk belajar Al-Quran dan belajar ibadah yang lain ya, jangan menunggu waktu luang. Kalau menunggu waktu luang susah kita itu ya. Manusia itu sok sibuk, kadang-kadang juga sok sibuk, bukan sibuk tapi sok sibuk kadang-kadang ya. Maka luangkan waktu untuk belajar.
Kalau misalkan di situ ada ustadz, ya ustadz setempat. Kalau misalkan belum apa ini mau tergabung juga di apa ini di mualaf, itu grup mualaf di API juga nggak apa-apa. Nanti kita gabungkan. Nanti di situ ada pelajaran fikih, ada pelajaran akidah, ada pelajaran ngaji juga di grup mualaf tersebut ya. Nanti dipandu gitu. Jadi misalkan oh saya ada waktu nih Ustadz, ada waktu di online-nya juga punya waktu nih, bisa nggak saya gabung ke grup mualaf untuk belajar? Boleh ya, nanti kita gabungin ya di grup mualaf. Itu yang penting belajar, itu yang penting belajar terus ya. Ya sebenarnya gini, jadi kalau udah bersih nih, kemudian apa? Kalau misalkan pas mandi udah bersihkan, makanya tadi saya katakan itu sebenarnya sunahnya kalau mandi wajib itu dibersihin semua dulu tuh, bersihin, kemudian setelah itu baru mandi dengan niat mandi wajib tersebut. Nah kalau misalkan tangan kita itu nggak menyentuh titit ya. Kalau misalkan tangan kita itu nggak menyentuh titit gitu ya, titit gitu ya, itu yang nggak perlu wudhu. Jadi itu nggak perlu wudhu, tapi kalau misalkan menyentuh titik ya harus wudhu lagi gitu ya teman-teman. Jadi itu, jadi mandi wajib itu udah sekaligus ya, udah sekaligus. Tapi itu dengan syarat tidak menyentuh sesuatu yang membatalkan. Contohnya menyentuh titik, teman-teman ya. Tapi kalau ragu ya wudhu saja kalau ragu. Paham ya? Aki ya paham ya? Paham. Iya. Paham. Paham ya? Ada pertanyaan lagi silakan. Belum nikah, beliau itu belum nikah teman-teman. Rencananya ini mau nikah beliau. Jadi rencananya mau nikah ini dengan Kak Arini, rencananya mau nikah teman-teman. Jadi belum nikah, beliau itu belum nikah ya. Kak Arini jaga aurat ya Kak Arini ya, jaga ya gimana? Ustaz, kalau KTP-nya siapa yang ngurus? Oh nanti dibikinin sama pihak APII, nanti dibikinin tadi sama Kang Kian Santang tadi. Itu tadi kan kakaknya udah dikirim kan? Kakak KTP kan udah dikirim, nanti yang urus beliau. Ya nanti diurus. Makanya tadi saya bilang mau ini enggak pakai nama Islam enggak gitu. Kalau pakai nama Islam kan nanti coba diurusin gitu. Tapi seperti apa coba nanti. Ini saya sendiri kalau masalah itu enggak kurang tahu prosesnya seperti apa. Nanti kita di belakang. Nanti di belakang layar nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Iya. Bukan hanya sekedar disingkat, udah disepil. Bukan hanya sekedar diingatkan teman-teman, udah disepil. Udah disepil. Selamat ya Kak. Kapan nikahnya? Kalau bisa kesiapannya Kalau udah ada perlengkapan semua ya secepatnya juga. Aduh, saya belum bang. Ya tadi masalah sunat udah dibahas ya, udah dibahas. Kalau misalkan kurang jelas juga kita di belakang layar ini kok, di belakang layar itu. Tadi nomornya sudah saya kasih sama Akang Kian Santang ya. Nanti Akang Kian Santang bakal hubungin kakaknya ya. iya. Oh ya, nih Iya. makanan juga ya, nih buat ibu juga jaga aurat ya bu ya, jaga pakai aurat, jaga kerudung karena itu bisa membentuk nanti sama anak-anak gitu ya. Nah, terus makanan juga nih, Kak Stanley ya, kemarin makan B2 enggak? Makan babi nggak Jarang kemarin? sih. Oh, nah jarang. sekarang nggak boleh ya? Udah Iya, di Islam itu haram memakan B2 ya.
Hurrimat alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Jadi di dalam Islam itu haram makan B2 ya. B2. Itu kuahnya kayak apa, bahkan bekas piringnya saja, bekas piringnya itu harus dicuci. Cucinya beda karena najisnya namanya najis mughalladhah, najis besar, harus pakai tanah dulu, pakai debu dulu. Itu. Jadi mulai sekarang ya Kak ini mengingatkan, kepengennya kayak apa juga gitu ya. Sekarang sudah haram memakan daging B2 apa ya, nggak boleh ya sekarang ya. Gitu. Iya. Tapi ingat, tetap berbuat baik kepada orang tua ya. Walaupun orang tua beda ini, beda akidah, tetap ya harus berbuat baik. Wabil walidaini ihsana, harus berbuat baik. Gitu ya. Kalau misalkan punya duit 1 miliar gitu kan. Nah, yang misalkan setengah miliarnya buat ibu gitu, setengah miliarnya buat jalan-jalan sama istri gitu, ngajak-ngajak juga sama yang di koma. Ya, tetap berbuat baik ya sama orang tua walaupun beda akidah ya. Etikanya lebih sopan lagi, lebih santun. Oh iya, ini anak saya kok Stanley setelah masuk Islam malah lebih baik gitu, orangnya sopan, baik, soleh gitu kan, selalu ngasih gitu kan, gitu ya abangku ya. Itu ada rezeki bagi, tapi itu supaya tidak terjadi fitnah sama istri. Ini apa namanya? Musyawarah dulu, sayang, gitu kan, mama sayang, saya boleh apa ini, walau apa mau ngirim ya ke ibu, gitu. Walaupun sebenarnya kalau suami itu, kalau laki-laki itu apa nggak perlu izin juga nggak apa-apa. Yang penting itu hasil dari payahnya. Beda sama istri ya. Kalau istri itu harus izin. Tapi alangkah lebih baiknya untuk menjaga keharmonisan rumah tangga musyawarah dulu ya. Gitu. Begitu juga Kak Rininya. Kak Rini kalau misalkan ini suami mau mengasihi ibu itu ya yang ridho ya, harus diri yang diizinkan. Gitu. Supaya apa? Supaya terjalin. Karena apa? Ibu itu adalah orang yang paling berharga di dunia ini ya. Silakan mungkin Kak Arya ada yang mau disampaikan Kak Arya. Assalamualaikum. Kak Arya monitor. Kak Arya monitor. Iya, enggak monitor beliau. Waduh, ini OTN-nya pada kejang-kejang semua Ustadz di bawah typingannya. Wow, luar biasa di DM nggak karu-karuan saya. Waduh, kawan-kawan, aduh akun saya udah mulai oleng Ustadz. Udah Ustadz prosesnya atau gimana? Ya terserah, mau break. Enggak, belum apa-apa. Ditanya-tanya dulu Ustaz, enggak apa-apa. Silakan. Ada pertanyaan lagi, Aki? Cuma yang tadi itu udah. Silakan Bang, ditanya aja Bang. Silakan nanya apa yang kurang jelas, silakan. Sudah selesai, syahadatnya sudah selesai. Alhamdulillah. Sudah muslim, beliau sekarang sudah muslim. Nah sekarang Aki, jadi kalau ketemu sama orang Islam ucapkan assalamualaikum, jangan astaga ya. Itu astaga itu bukan ajaran Islam ya, astaga itu ya. Buat teman-teman yang di bawah yang muslim, janganlah dibiasakan dengan mengucapkan astaga ya. Astaga itu bukan ajaran muslim ya. Kita sempurnakan dengan astagfirullahaladzim ya. Mengucapkannya itu jangan astaga teman-teman. Iya astagfirullah, kalau yang pendeknya astagfirullah gitu, jangan astaga ya. Dibiasakan ya, dibiasakan. Kalau memang itu biar ini ya. Kadang-kadang kita terbiasa karena pergaulan atau juga mungkin tadinya atau mantan oten gitu kan. Kemudian juga terbiasa mengucapnya itu astaga, maka dirubah ya menjadi astagfirullah. Nih moderator jangan di
Akhi Jimen lagi, Aneh-anehnya apa moderator? Akhi Jimen lagi sibuk ya? Iya, Hijiman lagi sibuk. Ustaz. Tutup dengan ini Ustadz, boleh dengan salawat Ustadz, ya Nabi salam alaika bareng-bareng. Silakan.